disebutkan kalau kita nggak boleh makan daging. Kita ke Genesis 9 ayat 4. Di situ dibilang kita nggak boleh makan daging yang masih bernyawa ataupun yang berdarah. Dan apa yang terjadi kalau kita makan daging? Kita ke Testimoni jilid 2 halaman 94 dan 91. Di situ kita dibilang kalau kita makan daging kita akan diserang penyakit dan kita punya daya tahan tubuh itu akan melemah dan tidak bisa bertahan waktu kita diserang penyakit. Kenapa kita tidak boleh makan daging? Karena berdasarkan kutipan NBS 224.2.1 dibilang pembunuhan makhluk hidup itu bukan rencana ilahi, dan Tuhan sudah berikan makanan yang patut dimakan oleh manusia, yaitu buah-buahan, dan itu sesuai dengan Kejadian 1 ayat 9. Dan dibilang Tuhan itu izinkan makan daging itu karena waktu di zaman Nuh itu tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran itu sudah tidak ada atau sudah busuk semua karena akibat air bah. Dan dibilang makanan daging itu tidak patut atau tidak boleh dimakan oleh manusia. Makan daging itu harus ditinggalkan. Nah, kita sebagai umat Tuhan yang mau ke surga itu, makan daging memang harus ditinggalkan. Karena kalau kita punya selera ini, pingin makan daging, nah di surga itu tidak ada daging. Tidak ada binatang yang mau disembelih-sembelih untuk kita makan. Dan kita kalau nanti di surga, kalau kita masih pingin makan daging, nanti di surga kita rasa ndak enak tinggal di surga, kita pulang juga ke bumi gitu, kita pulang juga ke bumi. Nah itulah sebabnya kita harus kembali ke makanan yang Tuhan berikan. Nah kita boleh lihat itu di Kejadian 1 ayat 29. Di situ Tuhan bilang inilah makanan bagi kita, yaitu biji-bijian dan buah-buahan. Jadi biarlah kita tinggalkan daging untuk kita bisa ke surga. Terima kasih. Di sini saya membuktikan ialah kenapa kita tidak boleh makan daging. Nah, dalam video ini yang mau disampaikan adalah prinsip dan bukan sebuah pemaksaan. Apa prinsipnya? Dan kita tahu prinsip ini adalah prinsip yang diberikan Tuhan, dan Tuhan itu nggak pernah berubah dari sejak pada awalnya. Mari kita lihat prinsip yang Tuhan berikan sejak pada awalnya. Di Kejadian 1 ayat 29, Tuhan memberikan makanan kepada manusia itu, makanan yang berasal dari tanah. Dan di ayat 31-nya dibilang itu very good. Di kutipan NBS 242.1 mengatakan bahwa bukanlah kehendak Tuhan untuk adanya pembunuhan binatang. Artinya, kita yang sebagai orang-orang yang mau kembali ke Taman Eden, apakah makanan kita ada unsur pembunuhan binatangnya? Saudara, di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Allah mengaruniakan makanan kepada nenek moyang kita yang pertama yang patut dimakan oleh manusia. Pembunuhan makhluk adalah bertentangan dengan rencana ilahi, sehingga tidak akan ada kematian di Taman Eden. Buah-buah pohon yang terdapat di dalam taman itu adalah makanan yang dibutuhkan manusia. Manusia tidak diizinkan makan daging hingga pada saat air bah. Allah mengizinkan Nuh memakan binatang yang halal yang dimasukkan ke dalam bahtera. Itu karena segala sesuatu yang dapat jadi makanan manusia sudah busuk ya. Tetapi daging binatang bukanlah makanan yang baik bagi manusia. Ini kutipan kita dapat dari NBS 242.1. Lalu dikatakan juga di Yakobus 4 ayat 17. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi saudara, dalam kita memilih makanan, kita perlu bijaksana. Dan kita perlu tahu apa yang menjadi ketetapan Tuhan untuk tubuh kita supaya kita
sehat. Dan apabila kita melanggar apa yang Tuhan sudah rencanakan, maka kita sendiri yang akan menerima konsekuensinya. Kita bisa sakit, dan itu juga adalah dosa. Kita melihat di buku Yesaya 7 ayat 10 sampai 25 itu berbicara mengenai Immanuel atau Tuhan Yesus, yang mana di 7:15 dibilang bahwa makanan Tuhan Yesus adalah butter and honey. Nah, kita lihat di Lukas 24 ayat 42. Di situ dibilang bahwa mereka memberikan kepada Tuhan Yesus sepotong ikan bakar dan honey. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus makan ikan? Di ayat 43 dibilang bahwa Tuhan Yesus itu took it. Nah, kata it ini menunjukkan tunggal. Artinya dari dua jenis makanan yang ditawarkan oleh murid-murid di ayat 42, Tuhan Yesus hanya mengambil satu. Nah, sudah pasti Tuhan Yesus tidak akan bertentangan dengan Yesaya 7 tadi, bahwa makanannya sudah ditentukan, yaitu butter and honey. Nah, dan itu dikuatkan dengan Hebrew 13 ayat 8, bahwa Tuhan Yesus itu sama hari ini, kemarin, dan selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, kalau kita mengaku sebagai pengikut Kristus, kita akan mengikuti teladannya Kristus.